Arifin Hendriani, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, dari LPTK Universitas Palangkaraya. Selamat pagi. Siap untuk belajar? Siap. Silakan Napil dipimpin berdoa di depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Gandit sehat? Sehat, Bu. Kok mukanya kayak pucet kayak gitu? Apa sakit nih? Tidak, Bu. Marlo lagi pilek kak? Iya, Bu. Pakai masker? Oke. Sepertinya alat tulisnya belum disiapkan ya. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Ya, disiapkan dulu alat tulisnya. Mempersiapkan alat tulisnya saja. Oke, Martin, siapa yang hari ini nggak masuk? Yolanda. Terus siapa lagi selain Yolanda? Sudah, satu aja berarti ya? Yes. Oke, satu. Oke, nah di sini hari ini seperti yang kita lihat sendiri, kita akan masuk ke proyek statistika. Oke, proyek statistik ya. Pada beberapa hari yang lalu, saya sudah memberikan kalian topik yang harus kalian kerjakan untuk hari ini. Kalian di Google Classroom sudah ada topik untuk apa? Berat badan ideal. Kalian hari ini akan ngapain? Membuat apa? Membuat jadwalnya. Jadwal apa? Rancangan untuk proyek berat badan ideal. Kompetensi dasar kita yaitu untuk yang pengetahuan adalah menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Ini menjadi acuan kita nanti untuk proyek kita atau proyek kita. Nah, kemudian selanjutnya untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, Ganit, silakan dibacakan untuk tujuan pembelajaran. Silakan dibacakan. Baik, Bu. 1 sampai 4 saja dulu, nanti 5 sampai 8 biar teman yang lain. Kalau 5 sampai 9 teman yang lain. Tujuan pembelajaran. 1. Dapat menghitung nilai mean dari data kelompok yang diperoleh dengan benar dan tepat. Nomor 5 sampai nomor 9 silakan dibacakan oleh Suprendi. 6. 5. Dapat mengelola data dengan benar dan tepat. 6. Dapat menggunakan nilai mean untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data kelompok dengan benar dan tepat. Oke, terima kasih untuk Gandit dan Suprendi. Selanjutnya kita masuk di tahapan project based learning dengan bantuan blended learning. Blended learning kita apa sih? Kita melalui Google Classroom maupun WA ya. Dan kita bisa diskusi-diskusi, kita bisa melalui WhatsApp seperti itu.
kan kelompok kita juga sudah ada. Nah, untuk pra pembelajaran itu sendiri kalian itu belajar mandiri seperti yang sudah saya upload di Google Classroom. Kemudian selanjutnya untuk tatap muka PJBL ini atau Project Based Learning ini, fase-fase yang kita gunakan adalah yang pertama akan ada pertanyaan mendasar, kemudian selanjutnya akan ada mendesain perencanaan proyek. Jadi kalian itu akan ada mendesain perencanaan produknya ya. Selanjutnya ada menyusun jadwal, ada memonitor, saya akan memonitor keaktifan dan perkembangan proyek dari kalian. Nanti akan kalian uji hasilnya dengan cara presentasi. Jadi akan dilihat oleh teman-teman kalian. Teman kalian nanti mengomentari, oh bagaimana kira-kira yang hasil yang saya telah buat. Nah, selanjutnya adalah evaluasi pengalaman belajar. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, untuk di pertemuan ini karena kita gabungkan proyek itu dengan pertemuan yang selanjutnya, jadi kita akan kuisnya nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi kita hanya hari ini sampai di refleksi seperti itu. Nah, di sini manfaat untuk proyek. Napil kelihatan nggak? Kelihatan. Silahkan dibacakan manfaat dari proyeknya. Manfaat proyek: memiliki badan ideal merupakan keinginan serta dambaan setiap orang, baik anak muda maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan, dengan alasan kesehatan maupun penampilan fisik. Banyak anak muda menginginkan dan mengembangkan memiliki berat badan yang ideal. Oke, terima kasih Napil. Ya, itu manfaat dari proyek kita. Kenapa sih kok harus berat badan ideal? Kira-kira ada nggak sih dari kita yang tidak ideal? Nah, di sini Naila, apa saja materi dalam statistik? Apa? Ragam, Oke, ragam. Terus rata-rata. terus makan baku. Oke. Dalam statistika, Sabrina, selain yang disebutkan sama Naila tadi, ragam, rata-rata, dan simpangan baku, ada lagi nggak untuk statistiknya? Ada min, Oke. median, dan modus. Min, median, dan modus. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, Sabrina, seperti kita pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa saja sih penerapannya? Seperti saat kita berjualan, kita bisa tahu modal kita, pendapatan rata-rata kita berapa. Seperti itu. Oke, berarti kita tahu ya rata-ratanya berapa dari seperti itu ya. Nah, menurut Tiara, berat badan ideal itu kayak apa? Agak yang langsing, terus Berisi gitu. langsing berisi, langsing berisi. Enggak terlalu kurus, juga enggak terlalu gemuk. Ya, oke. Nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, itu menurut Tiara ya. Terus kalau menurut Nurul kayak gimana? Berat badan ideal tuh kayak apa? Kan cewek tuh ada kan Bu yang maksimalnya berat badannya segini, tinggi badannya segini gitu. Oh iya. Cowok juga nggak? Ya Bu. Berarti ada yang namanya dia itu berat badan sekian, tinggi badan harus ya kayak gitu ya berarti. Oke. Terima kasih. Nah, kira-kira berapa sih berat badan dan tinggi badan yang dimiliki siswa SMAN 1 Alor Utara? Selanjutnya ya, di sini sudah ada pembagian kelompoknya. Silahkan kalian masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Ayo, masuk ke dalam kelompok masing-masing.
proyek berat badan ideal. Ya. Jadi kalian akan membuat jadwalnya. Jadwalnya dari kapan? Dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 18 November. Nah, kemudian setelah itu kirim ke WA kita, boleh kita langsung masuk ke WhatsApp kita, atau kalau misalkan nanti memungkinkan untuk memasukkan data di Google Classroom atau kita menggunakan media-media yang lain ya. Jadi kalian bisa mengirimkan data-data yang sudah kalian kerjakan, nanti akan kalian presentasikan yang selanjutnya. Untuk hari ini kita fokus di rancangan jadwal terlebih dahulu. Silakan masing-masing kelompok. Di sini ada langkah kerja proyek, jadwal kegiatannya silakan dituliskan dengan rapi ya. Masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan. Martin, Tiara, Zulfitri, Sabrina, dan Naira, silakan ke depan. Edukasi mana? Oh, tanggal 11. Untuk mengukurnya, oke, hari Jumat. Iya, nggak masalah. Gini ya. Sebenarnya mau poster lebih dulu atau laporan lebih dulu kan terserah kamu. Oke. Jadi kami membuat laporan itu baru membuat poster. Balik ya. Ya, bisa Bu. Boleh. Mau buat laporan dulu baru buat poster boleh. Mau buat poster dulu baru laporan boleh. Tapi kira-kira kalau buat poster dulu baru buat laporan, kira-kira akan poster itu saat udah terbuat duluan, laporannya baru dibuat. Nanti kalau ada yang kurang oh iya, sini jangan lupa mencari untuk berat badan idealnya. Kan kita kan ada kan nanti pakai bantuan jurnal juga kan nanti bagaimana sih cara perhitungan seperti yang kemarin sudah ada di proyek saya itu sebenarnya saya masukkan kita ada jurnalnya itu kan jadi kita berat badan ideal itu dapat dihitung dari mana. Oke, sudah ditulis semuanya? Sudah. Oke, saya akan memfoto dan kalian akan presentasi sesuai dengan urut kelompoknya ya. Bisa aja. Setelah ada tanggapan dari silakan untuk kelompok 1, kelompoknya Naila, silakan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok tentang rancangan jadwal pelaksanaan proyeknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi rancangan jadwal proyek berat badan ideal kami akan kami lakukan di kelas 11-nya dan kami akan mengambil hari Kamis pada 10 November untuk mengukur tinggi dan berat badannya di kelas 11-nya dan penanggung jawabnya adalah Kak Ganit dan Kak Pridika dan kami akan mengambil 6 hari. Jadi sekian dari kami. Ada yang bertanyakan nggak tentang jadwal-jadwalnya? Apakah ada yang menurut kalian tidak pas ataupun ada masukan-masukan nggak dari kalian? Mengolah datanya itu apakah Kak Heldiana sendiri? Ini maksudnya itu penanggung jawabnya Kak Heldiana, tapi kelompok lainnya, maksudnya anggota lainnya itu juga akan membantu Kak Heldiana. Silakan Sekian Kak Agun. presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kami dari kelompok jadwal kegiatan yang telah kami buat. Jadi kami akan membuatnya. Kegiatan kami akan dimulai di tanggal 10 sampai tanggal 16. Lalu selanjutnya tanggal 11 hari Jumat, Ida dan Fajar akan mengolah data kelompok menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi.
dan dibantu oleh teman-teman yang lain. Oke. Lalu di hari terakhir, yaitu Rabu tanggal 16 November, kami akan membuat poster dan tanggung jawabnya adalah saya dan Putri yang paling dulu. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semua bisa bermanfaat. Oke, kita saya kesimpulan kita hari ini apa, Naila? Jadi kesimpulan pada hari ini setiap kelompok dipersilakan, maksudnya disuruh untuk membuat rancangan proyek mereka masing-masing di kelas yang sudah ditentukan dan dipresentasikan ke depan. Proyeknya apa? Proyeknya itu untuk mengukur dan mencari berat badan ideal di setiap Oke. kelas. Setelah kesimpulan, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Selama ini pernah nggak kalian buat jadwal kegiatan? Benar. Kursus. Oh, kursus. Kursus. Kemudian, senang nggak kalau untuk pembelajaran hari ini? Senang nggak? Daripada biasanya lebih senang mana? Ini apa yang biasanya? Biasanya. Ada yang bilang ini, ada yang biasanya ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita benar-benar untuk memfokuskan untuk untuk proyek kita. Jadi kalian tadi sudah mempresentasikan hasil dari kalian sendiri ya. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, kalian nanti akan mempresentasikan hasil dari proyek kalian, hasil dari data yang telah kalian ambil dari beberapa kelas ya. Kalian nanti akan presentasikan di depan kelas ya. Baik itu nanti kalian laporannya, terus kalian juga nanti harus menunjukkan posternya. Kira-kira bagus apa enggak nih posternya? Jadi itu nanti ada penilaiannya. Kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Silakan Haris yang maju. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Haris. Oke, terima kasih untuk hari ini, untuk pembelajaran yang telah kalian lakukan. Semoga pembelajaran kita ini dapat lebih baik lagi, walaupun hari ini memang kita sudah baik, sudah sangat baik. Kedepannya semoga kita akan lebih baik lagi. See you untuk hari ini.